Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang cara membuat daun bidara menjadi serbuk bidara. Ya, kita simak videonya berikut ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, pertama-tama kita gunting dulu ya daun bidaranya. Untuk videonya sengaja saya percepat. Nah, kita potong daunnya kecil-kecil sehingga agar mudah di blender. Kita potong ya kecil-kecil daun sampai kecil agar mudah memblendernya. Oke, manfaat bubuk bidara ini sangat bagus ya buat kita sehari-hari. Biasanya bubuk bidara ini sangat bagus bagi penderita gangguan jin, yaitu cara menggunakannya dengan cara bubuknya itu tadi ya, kita campurkan ke dalam air minum atau di dalam bak mandi. Nah, setelah itu kita kasih doa-doa ayat ruqyah. Manfaat daun bidara ini ya, kalau memang ada orang terkena gangguan jin, memang sangat kuat efeknya, dan cara penggunaannya sangat mudah, yaitu dengan cara kita membuat bubuk bidara ini ya ke dalam bak mandi atau ke dalam air minum. Nah, ini sengaja saya percepat agar video ini tidak terlalu lama ya. Nah, lalu kita potong kecil-kecil dulu daunnya, daun bidara kita potong kecil-kecil. Untuk manfaat daun bidara ini juga bagus untuk kesehatan kulit wajah ya. Caranya, bubuk bidara tadi kita bikin lulur, dilulurkan di bagian wajah. Nah, itu bagus untuk kesehatan kulit. Dan manfaat daun bidara ini juga bagus untuk penderita yang kena mah ya. Terkadang beberapa penyakit juga ditimbulkan dari salah satu gangguan jin. Nah, jin atau setan itu ketika bersarang di dalam tubuh seseorang, maka dia akan membuat penyakit. Misalnya dia bersarang di bagian lambung, nah itu bisa menyebabkan penyakit mah. Dan manfaat daun bidara ini juga, bubuknya ini sangat luar biasa. Bubuk bidara ini juga bisa dibikinkan minyak bidara dengan cara ya, bubuk bidara ini dicampurkan ke dalam minyak goreng, seperti minyak goreng, salah satunya minyak goreng untuk memasak. Cara pembuatan minyak bidara ini juga tergolong mudah, yaitu dengan cara kita campurkan daun bidara ini ya dengan minyak goreng. Nah, setelah itu kita masak sebentar, sekitar sampai minyaknya agak panas, supaya bubuk bidara ini meresap di minyak goreng. Nah, cara pemakaiannya adalah dengan cara kita mengoleskan bagian tubuh kita yang sakit. Nah, itu khusus untuk penderita gangguan jin. Misalnya kita ada sakit di kaki, tapi itu kan salah satu ada indikasi gangguan jin, maka kita bisa menggunakan minyak ini untuk dioleskan
di tubuh yang terindikasi sakit gangguan. Nah, cara pembuatan minyak bidara ini cukup dengan mendoakan dengan ayat Al-Quran. Kita bacakan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan ayat kursi. Cukup dengan 3 kali membaca setiap satu ayat, kita tiupkan ke minyak yang sudah dicampur bidara tadi. Nah, lalu minyak itu bisa kita gunakan untuk penyembuhan salah satu gangguan jin. Misal kita ada sakit di kepala. Sakit kepala tuh terkadang ada juga salah satu gangguan jin. Nah, kita bisa mengoleskan di kepala atau di kaki, misalnya kaki kita sakit atau perut yang sakit. Nah, kalau itu memang terindikasi gangguan jin, kalau dia parah, memang ada efek daripada minyak ruqyah ini, yaitu mungkin yang bersangkutan yang terindikasi gangguan, dia bisa takut dengan minyak bidara ini, atau bisa juga ada efek panas. Nah, ketika kita mengoleskan minyak yang sudah dicampur daun bidara ini, yang sudah didoakan tentunya ya. Nah, kalau sudah ada efek panas atau efek ya, atau sesuatu yang mungkin kita oleskan, maka ada sesuatu yang bergerak. Nah, itu salah satu tandanya, salah satu gangguan daripada gangguan jin. Nah, dengan minyak yang dicampur daun bidara, serbuk bidara tadi, itu sangat bagus untuk pengobatannya seperti itu. Yang intinya selalu rutin dioleskan di bagian yang sakit. Nah, tidak sekali kita oleskan, tapi itu berulang-ulang sampai ada perubahan. Dan manfaatnya juga sangat bagus untuk kesehatan itu secara kedokteran. Nah, untuk menggoreng atau membuat bubuk bidara ini ya, kita cukup goreng dengan wajan, terus kita aduk-aduk sampai kadar airnya yang ada di daun bidara ini berkurang atau hilang. Nah, dengan salah satu tandanya adalah serbuk bidara ini berubah agak kecoklatan, tapi jangan sampai bubuk bidaranya gosong, yaitu harus diaduk terus sampai, nah itu kan terlihat asapnya, karena ini proses pembuatan bubuk bidara ini menghilangkan kadar air. Nah, untuk yang bikin serbuk yang agak halus lagi ini, kita goreng setelah kadar airnya banyak yang berkurang. Nah, dia ditandai dengan warnanya agak kekuningan. Nah, setelah itu kita bisa blender lagi sekali untuk mendapatkan hasil ini bubuk bidara yang lebih halus lagi. Nah, begitulah caranya untuk pembuatan bubuk bidara. Sangat mudah dan bisa ditiru untuk semua teman-teman di rumah ya. Nah, ini diaduk terus agar tidak gosong bubuk bidaranya. Nah, untuk pembuatan minyak bidara tadi, coba saja kalian di rumah gunakan saja ayat-ayat pendek Al-Quran dan buktikan sendiri bahwa memang benar ayat-ayat Al-Quran memang sebagai penawar dan obat rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, kalau daun bidara ini adalah tanaman yang sudah disebutkan di dalam Quran. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa tanaman bidara ini adalah tanaman surga. Nah, kalau penderita gangguan jin, nah ini biasanya sangat takut dengan daun bidara ini. Apalagi kalau orang yang terkena gangguan jin sangat parah,
dia bisa tidak berani minum air yang dicampurkan bubuk bidara ini, apalagi dimandikan. Nah, untuk melihat efek daripada daun bidara ini, nanti bisa saja dilihat di layar akhir video ini ya, itu tentang efek orang yang terkena gangguan jin ketika mencium bau daun bidara atau meminum bubuk yang dicampur air. Efeknya sangat kuat, dan itu tergantung dari penderita, atau kalau dia terlalu kuat, semakin kuat efek daripada kita minum air bidara atau kita mandikan. Nah, kita aduk terus bubuk bidaranya. Ini sebentar lagi sudah jadi bubuk bidaranya, karena sudah warnanya agak kekuningan, dan ini bisa disimpan di dalam gelas dan akan awet karena sudah kita goreng dan kadar airnya sudah hilang. Nah, untuk penggunaan juga kita bisa menaburkan di air minum kita, misalnya ya, di dalam gelas. Misal kita taburkan sedikit bubuk bidara ini ke dalam kopi, ataupun kita juga bisa menaburkannya di air minum lain, dan insya Allah bagus kalau ada salah satu gangguan. Nah, ini yang saya tahu, ini akan menjadi racun bagi bangsa jin yang ada di dalam tubuh kita ketika kita minum. Nah, ini sudah selesai. Nah, untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal lagi, ini kita bisa memblendernya untuk yang kedua kali agar mendapatkan hasil yang lebih halus ya, seperti ya, ini sudah dua kali blender dan hasilnya seperti ini, halus. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Semoga channel ini bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.